Saudara-saudari sahabat Radio Petra, Shalom. Saya selalu berdoa dan juga berharap Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, saudara-saudariku, para pendengar Radio Petra selalu dalam keadaan baik, sehat, semangat, dan juga diberkati Tuhan. Kita berjumpa kembali melalui edisi Embun Pagi, Rabu 1 Oktober 2025 untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan di Radio Petra frekuensi 105,7 FM. Embun Pagi saat ini bersama saya, Pendeta Agung Budiarta dari Gereja Kristen Jawa, Kebon Agung, Minggir, Sleman, Yogyakarta. Sahabat Radio Petra yang dikasihi Tuhan Yesus, tema Embun Pagi saat ini, hanya Allah yang berkuasa menyelamatkan. Didasarkan dari kitab Perjanjian Lama, Hosea pasal yang ke-12 ayat 2 sampai ayat yang ke-14. Sebelum kita mendengar dan juga merenungkannya, mari kita berdoa. Saya hantarkan. Bapa kami yang ada di surga, segala puji syukur dan hormat kami naikkan kehadirat-Mu. Pada saat ini kami Engkau bangunkan dari berbaring, beristirahat dengan baik dan cukup. Di hari pemberian-Mu kami selalu berharap bahwa hidup kami ini dalam rengkuhan tangan kasih-Mu, sehingga kami akan dijauhkan dari segala mara bahaya. Bapa, saat yang indah dan khusus ini, kami bersatu hati untuk mengkhususkan waktu mendengar dan juga merenungkan sebagian dari firman-Mu. Bukalah setiap hati dan pikiran kami agar melalui firman-Mu itu kami betul-betul dapat memahami bahwa kami ini diselamatkan oleh Tuhan dan kami hidup dalam ajaran dan juga selalu mengikuti Engkau di sepanjang perjalanan kami. Hamba-Mu yang Engkau pilih untuk memberitakan sebagian kecil dari firman-Mu, Engkau berkati. Ampunkan segala dosa yang ada dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sabda Tuhan pada saat ini diambil dari kitab Hosea pasal yang ke-12 ayat 2 sampai 14. Cukup banyak bagian firman Tuhan yang akan kita baca. Dan saya berharap bahwa saudara-saudara bersedia untuk membacanya dari Hosea 12 ayat 2 sampai 14. Namun sebagai pokok renungan, saya hanya akan membacakan dari ayat yang 9a. Demikian. Berkatalah Efraim, bukankah aku telah menjadi kaya, telah mendapat harta benda bagiku. Saya ulang kembali. Berkatalah Efraim, bukankah aku telah menjadi kaya, telah mendapat harta benda bagiku. Demikian sabda Tuhan yang berbahagia. Tentu setiap kita yang dengan rindu mendengar, meletakkan firman Tuhan itu di dalam hati kita dan juga melakukannya dengan setia. Haleluya.
Sahabat Petra yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, saya dan saudara-saudara yang saat ini Tuhan perkenankan untuk hidup, tentu pernah mengalami masa anak-anak dan juga remaja. Jikalau memang saya dan saudara tentunya sudah dewasa. Atau bagi saudara saat ini yang telah menjadi orang tua, mungkin pernah mengeluh terhadap sikap, perilaku, atau perbuatan yang kurang baik, tidak sopan terhadap kita sebagai orang tua. Apa dengan segala nasihat dan juga didikan yang pernah kita lakukan kepada anak-anak, tetapi justru anak-anak tidak mau menghargai atau mungkin malah pernah berbuat jahat terhadap kita para orang tua. Sahabat Petra, seperti inilah dengan Tuhan dalam bahasa manusia. Tuhan mengeluhkan terhadap perlakuan Israel yang berdosa terhadapnya. Dengan sedih, Tuhan mengingatkan perbuatan Israel melalui dua cara, yaitu peringatan akan kejahatan yang mereka lakukan dan juga peringatan kebaikan, yaitu perbuatan Allah di masa lalu dalam memilih dan juga menyertai memimpin bangsa Israel. Hosea mengungkapkan lagi isi hati Tuhan terhadap umatnya. Tuhan, tanda kutip, dikepung dan dikelilingi oleh kebohongan Efraim dan juga tipu muslihat dari bangsa Israel. Tuhan mengingat bagaimana mereka bergumul dengannya. Tuhan mengetahui mereka menangis dan memohon belas kasihannya. Tuhan menuntun dan juga menjaga umatnya. Namun yang terjadi justru bangsa Israel itu melakukan hal-hal yang tidak baik, bahkan juga kejahatan yang kemudian menimbulkan sakit hati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan itu bisa berbalik kepada umat yang dikasihinya. Namun kita juga tahu bahwa Tuhan itu bisa sakit hati. Tuhan dapat merasa tidak senang karena dihina oleh umatnya. Tuhan bisa marah kepada umatnya. Hal ini ketika Tuhan mengatakan akan memberikan balasan kepada Israel. Di ayat yang ketiga dikatakan kepada kita bahwa Tuhan itu mempunyai perbantahan dengan Yehuda. Ia akan menghukum Yakub sesuai dengan tingkah lakunya dan akan memberi balasan kepadanya sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. Bahkan saudara, Tuhan itu akan membalas cela dengan hutang darah. Saudara bisa membacanya di ayat yang ke-15 kepada bangsa Israel. Barangkali di antara kita ada yang bertanya, Tuhan kok bersikap seperti itu? Bagaimana mungkin Tuhan yang penuh kasih sayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia kok bisa sakit hati gitu? Namun inilah sakit hati Tuhan, dan dengan mengetahui sakit hatinya,
kita itu juga tentunya bisa mengerti tentang perasaan Tuhan. Dengan ini kita diajak untuk memahami dan semakin mengenal dengan baik siapa Tuhan yang kita percayai, yang kita imani di dalam kehidupan kita. Tuhan mengenal umatnya, Ia mengenal Efraim, mengenal Yakub, dan juga mengetahui setiap detail dari segala kehidupan mereka. Tuhan telah melakukan segala yang terbaik bagi umatnya, namun mereka justru berbuat yang sebaliknya. Tuhan telah memelihara kasih setianya, namun umat Israel mengabaikannya. Tuhan menjaga umatnya, namun yang terjadi justru umatnya menjauhinya. Inilah sebuah fakta yang terjadi atas kehidupan bangsa yang dikasihi oleh Tuhan. Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca bagian dari firman Tuhan ini, tentu kita bisa belajar bahwa bangsa Israel itu adalah cerminan dari kehidupan kita. Mengapa? Ya, karena tindakan kita itu seringkali berseberangan atau malah mungkin bertentangan dengan kehendak Tuhan. Mari kita mengingat tentang perjalanan hidup kita. Seberapa sering kita itu menyakiti hati Tuhan? Seberapa sering pula kita menyakiti hati saudara-saudari kita, termasuk orang-orang dekat kita yang kita kasihi? Coba kita ingat-ingat kembali tentang masa lalu, dan biarlah semoga dari ingatan ini kita dapat menggerakkan hati kita untuk memohon pula pengampunan dari Tuhan. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, setiap waktu mari kita datang kepada Tuhan untuk terus meminta pengampunan, sebab disadari atau juga tidak ada saja pelanggaran dan juga kesalahan yang kita lakukan dan itu menyakiti hati Tuhan. Sepertinya memang kita tidak hanya meminta ampun, tetapi tentu juga bertobat akan segala kesalahan yang kita lakukan, kejahatan yang kita lakukan dengan ketulusan hati. Ketika kita menyampaikan itu kepada Tuhan, kita tetap percaya bahwa Tuhan itu akan mengampuni dosa-dosa kita. Demikian ambon pagi saat ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Mari kita berdoa kembali. Terima kasih Tuhan untuk setiap waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Ada waktu bagi kami untuk berkontemplasi, ada waktu bagi kami untuk menghayati kehidupan kami ini sebagaimana kami ada di saat ini. Jikalaupun dan seringkali kami lakukan bahwa kami kerap membelakangi Tuhan, melakukan kejahatan dan juga dosa. Tetapi kami juga tetap meyakini bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Pengampun, yang akan selalu mengampuni akan segala dosa dan juga kesalahan kami. Kami ingin melalui hari ini dengan baik, hidup benar di mata Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu yang ada dalam hati kami tentu akan menjaga dan juga mengingatkan hidup kami ini untuk hidup benar di mata Tuhan. Terima kasih untuk Radio Petra yang sudah membersamai kami dalam setiap renungan embun pagi, demikian juga doa malam dan segala siaran yang sudah disiapkannya. Tuhan akan hadir di Radio Petra. Berkati untuk keluarga kami, berkati untuk saudara-saudara kami, di sekitar kami, di sekeliling kami. Berkati pula untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami sungguh yakin bahwa Tuhan akan hadir dalam setiap kehidupan yang Tuhan nyatakan atas kami semua. Terima kasih Tuhan, dan kami naikkan doa dan syukur kami kepadamu di dalam Yesus Kristus. Amin. Demikian para pendengar Radio Petra yang dikasihi Tuhan, kita mendengarkan embun pagi
di hari Rabu 1 Oktober 2025. Tentu firman Tuhan ini akan memberikan hikmat juga kekuatan penghiburan kita supaya kita dapat melalui hari ini dengan baik dan benar. Saya, Pendeta Agung Putiarta, mohon diri, dan bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.